Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk merayakan kebaikan Tuhan dan juga merayakan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi setiap yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus sudah bangkit, yang kita rayakan hari Minggu yang lalu. Dia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kematian, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kehidupan yang kekal. Kita patut bersukacita meskipun hari-hari ini kita juga sedang ikut berduka bersama-sama teman-teman kita yang ada di NTT dan NTB yang mengalami bencana alam baru-baru ini, tetapi kiranya itu tidak menghilangkan sukacita kita. Kita hari ini akan bersama-sama memusatkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk sejenak beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena itu adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah berubah, Engkau selalu mengasihi kami. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam dunia ini, kasih-Mu tetap bagi kami semuanya. Engkau selalu ada bagi kami, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu tersedia bagi setiap kami. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau selalu mendengar dan menjawabnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang sanggup menepati janjinya dalam hidup kami. Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Meskipun kami dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami mau memutuskan kami sejenak beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ya Tuhan, karena kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, di situ kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Roh-Mu beserta kami, Roh-Mu memenuhi kami, Roh-Mu menjamah melawat setiap kami, memberi kekuatan yang baru bagi kami, memberi penghiburan bagi kami Tuhan, agar kami tentu percaya, berharap kepada Tuhan. Apapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini, kami mau katakan Tuhan baik bagi kami, karena Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu kekal bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami mau pusatkan hati pikiran kami sejenak hanya bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami mau memandang Tuhan kami. Dari manakah pertolongan kami? Daripada-Mu ya Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup, orang percaya hidup oleh karena percayanya. Orang benar hidup oleh karena imannya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kita. Kita satukan hati kita. Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada.
jemaat-Mu yang sedang lemah, Tuhan kuatkan saat ini. Kalau ada yang sedang susah, tolong hiburkan ya Tuhan. Kalau ada yang sedang hampir putus asa, berikan mereka pengharapan yang baru Tuhan. Kalau ada yang perlu iman, tambahkan iman kepada umat-Mu Tuhan saat ini. Ada yang sedang bingung saat ini, Tuhan teguhkan hatinya. Biarlah Engkau mampukan kami sungguh-sungguh berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Ketika kami sudah tidak mampu lagi, biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran umat-Mu saat ini Tuhan. Beri kekuatan, beri damai sejahtera saat ini Tuhan. Sehingga apapun yang sedang dihadapi Tuhan, mungkin sudah melebihi, mungkin mereka merasa itu sudah melebihi kekuatan mereka. Tuhan beri damai sejahtera, sehingga ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus percaya Engkau. Kami akan terus mempercayai Engkau. Kami tidak mau ragu sedikit pun akan kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang Kau sudah buktikan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan Kau dikuburkan, tetapi Kau bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan maut, memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Menyatakan bahwa Engkau berkuasa atas segalanya, atas maut sekalipun. Dan demikian kami juga yang percaya kepada-Mu diberi keyakinan bahwa kami juga akan sudah diberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Taruhkan perkataan-perkataan-Mu di lidah bibir hamba-Mu yang tepat pada waktunya untuk diucapkan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi penuntun di dalam jalan-jalan hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Bukan dengan kekuatanku Tuhan ku dapat jalan
nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di dalam kasih-Nya yang besar. Oleh karena kasih Tuhan, maka kita masih dapat bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersekutu. Meskipun kita dari rumah kita masing-masing, tetapi anugerah yang besar adalah anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan kemenangan yang dinyatakan di dalam kebangkitan Kristus. Kita sudah bersama-sama merayakan Paskah dan Jumat Agung pada minggu yang lalu. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita masih mau belajar sedikit berkaitan dengan Paskah, mulai dari Jumat Agung, Paskah, dan nanti ada kaitannya pada masa menjelang Pentakosta, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mempelajari Jumat Agung, maka sebenarnya ada satu tokoh yang sering kali menjadi perbincangan selain Kristus menjadi pusat dari pembicaraan atau menjadi pusat dari pembelajaran kita, tetapi ada lain orang yang juga menjadi perhatian, yang menjadi satu sosok yang kita bisa belajar, meskipun belajar dari sisi kegagalannya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang sama, yaitu berbicara tentang Yudas Iskariot. Apakah Yudas Iskariot dikorbankan sebagai orang yang dikorbankan untuk menyerahkan Yesus, atau ada orang yang berbicara atau berpikir bahwa Yudas Iskariot itu seperti pahlawan karena dia yang membuka jalan sehingga Yesus mati. Tetapi hari ini kita mau belajar dan mendudukkan pelajaran tentang Yudas Iskariot berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah Kristus naik ke surga, kemudian para murid berkumpul dan jabatan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot akhirnya digantikan. Nah, peristiwa itu menjadi awal dari pembelajaran kita tentang Yudas Iskariot. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke 24 dan 25. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Yudas Iskariot adalah rasul yang dipilih oleh Kristus. Kalau kita melihat peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh orang pada masa Tuhan Yesus Kristus, mestinya Yudas Iskariot adalah salah satu orang yang paling beruntung di muka bumi karena dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi salah satu murid dari 12 rasul Yesus. Yudas Iskariot, nama Yudas sendiri itu adalah bentuk lain atau dalam bahasa Yunani, tetapi dalam bahasa Ibrani itu namanya adalah Yehuda. Yehuda, kemungkinan Yudas adalah juga orang yang bersuku Yehuda. Arti Yehuda sendiri sebenarnya adalah dia bersyukur. Kita ingat ketika Lea melahirkan Yehuda, dia mengatakan, "Aku bersyukur kepada Tuhan, aku memuji Tuhan." Nah, itu arti dari Yudas. Iskariot kemungkinan besar adalah menunjukkan dari mana dia berasal, dari kota yang dimana dia berada, dan itu adalah salah satu kota yang ada di Yudea. Nah, Yudas Iskariot dari kota Kariot itu adalah orang berasal dari Yudea, satu-satunya murid Yesus yang bukan orang Galilea. Jadi Yudas itu istimewa sekali karena Yudas bukan orang Galilea seperti 11 murid yang lainnya. Dan Yudas Iskariot juga mendapatkan satu kedudukan terhormat di antara para muridnya karena Yudas Iskariot itu pemegang kas atau bendahara dari para murid Kristus kala itu. Bahkan Matius yang mantan dari pemungut cukai pun tidak dipercaya oleh Yesus untuk memegang kas, tetapi Yudas Iskariot dipercaya untuk memegang kas di dalam perkumpulan mereka. Itu sebabnya Yudas Iskariot
adalah salah satu orang yang sebenarnya harusnya sangat bersyukur, sama seperti namanya, sangat beruntung oleh karena anugerah yang besar yang dia terima. Pertanyaannya adalah, apakah tiba-tiba Yudas Iskariot menjadi seorang yang berbalik sedemikian rupa dari pengikut Kristus menjadi pengkhianat, menjadi orang yang menjual Yesus? Atau ada proses yang sebenarnya terjadi? Atau adakah sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi pelajaran yang bisa kita lihat seperti apa proses demi proses sampai akhirnya Yudas itu jatuh mengkhianati Yesus, menjual Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita belajar. Ada orang berpikir bahwa ya tetapi bukankah Tuhan sendiri yang telah menentukan? Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, kalau kita mempelajari ayat ini adalah doa Yesus kepada Bapa di surga, dan di situ Yesus menyinggung tentang salah satu dari muridnya yang akan mengkhianati, yang akan menjadi orang yang menyerahkan Yesus kepada musuh-musuh atau kepada orang-orang imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang akan menjatuhkan hukuman bagi Yesus. Seolah-olah bahwa Yudas sudah ditentukan sedemikian rupa untuk binasa, ditentukan untuk menjadi binasa. Nah, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, di dalam dikatakan bahwa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kata ditentukan untuk binasa itu adalah kata yang sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai anak kebinasaan atau binasa. Jadi ditentukan untuk binasa itu dapat diterjemahkan dalam arti yang lain, dalam terjemahan yang lain. Kata yang sama yang dipakai itu juga ditulis di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 16, dan kata itu diterjemahkan dengan kata seperti ini. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi, perhatikan kata, kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kata kebinasaan itu adalah kata yang sama dengan kata yang ditentukan untuk binasa. Itu sebabnya dalam terjemahan lama lebih dapat kita mengerti bahwa yang ditentukan itu bukan Yudas, tetapi bahwa memang ada satu proses yang membuat murid itu akhirnya menyerahkan Yesus. Jadi bukan ditentukan untuk menjadi dalam pengertian bahwa Yudas harus menjadi orang yang menyerahkan. Tetapi kalau kita membaca dalam terjemahan lama, selagi aku bersama-sama dengan mereka itu, aku ini memelihara mereka itu atas namamu yang engkau karuniakan kepadaku. Aku sudah menjagai mereka dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang, kecuali anak kebinasaan itu, supaya isi Alkitab itu sampai. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya jelas bahwa bukan berarti seseorang itu dibuat untuk menjadi keras hatinya dan lalu dia akhirnya menyerahkan Yesus. Tidak begitu. Tapi ini ada satu proses, yang proses itu membuat orang tidak bisa lagi diperbaiki. Jadi itu berdasarkan pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Kalau kita mempelajari dalam kehidupan Yudas, maka kita akan mendapati bahwa Yudas itu adalah seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi bendahara.
Tapi apa yang dilakukan ketika dia menjadi bendahara? Dia adalah seorang yang mengalami proses penurunan kehidupan rohani atau kemunduran rohani. Walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Yesus, tetapi sesungguhnya dia mengalami masalah di dalam hal ini. Dalam ayat Yohanes pasal 12 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering, perhatikan kata ia sering, artinya dia berulang-ulang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas berproses dari dipanggil Kristus mengalami penurunan kehidupan rohani karena dia menganggap remeh kehidupan dosa. Dia sangat dekat dengan Kristus. Dia melihat mujizat, bahkan dia diutus bersama dengan para murid dan melakukan tanda-tanda ajaib. Murid-murid mengatakan, aku melihat seperti ada iblis yang jatuh dari langit. Dia melihat mujizat demi mujizat, dia melihat tanda demi tanda, dia mengalami banyak hal bersama dengan Kristus. Tetapi di sisi yang lain dia membiasakan hidup tidak benar, yaitu dengan mencuri kas yang ada, yang dipegangnya. Dan itu adalah sesuatu yang sampai kepada puncaknya ketika menjelang Yesus itu ditangkap. Bahkan Yesus waktu diurapi, dia mengatakan, kenapa minyak yang mahal, minyak yang seharga upah kerja 1 tahun itu hanya dipecahkan dan dituang saja di kaki Yesus? Kenapa itu tidak dijual dan diberikan kepada orang miskin? Tapi tujuannya adalah supaya dia bisa mengambil keuangan itu. Puncak dari keserakahan Yudas yang dia biarkan, kehidupan dosa yang dibiarkan, yang fokus kepada harta, yang fokus kepada kekayaan itu, akhirnya dia bahkan berkata kepada imam-imam kepala, apa yang hendak engkau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Dan kemudian imam-imam sepakat memberikan 30 keping perak. Jadi dia benar-benar menjual Yesus karena kebiasaan terikat oleh harta, sehingga membuat dia bahkan lebih, kalau katakan pun dia mengatakan bahwa Yesus adalah sahabatnya atau Yesus adalah pemimpinnya, bahkan dia rela menjual sahabat, menjual pemimpinnya karena hartanya. Jadi Yudas adalah salah satu contoh. Yudas adalah peringatan bagi kita bahwa kalau kita sebagai pengiring Kristus, kita juga harus berhati-hati untuk tidak membiasakan ada dosa yang kita lakukan. Kemudian yang lain lagi dikatakan bahwa Yudas tidak mengenal Yesus dengan baik. Mari kita mempelajarinya di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 22. Kita akan membaca ayat 22. Di situ dikatakan bahwa dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Waktu perjamuan malam, Yesus mengatakan bahwa salah satu dari antara kalian akan mengkhianati aku. Dan semua murid-murid yang lain mengatakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Tetapi ketika pada giliran Yudas berkata sedikit berbeda, menggunakan frasa atau menggunakan kata yang berbeda, karena dia tidak sama dengan para murid yang lain. Pengenalannya akan Kristus berbeda dengan yang lain. Dia mengatakan demikian, ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi atau ya Guru, berbeda dengan ya Tuan, ya Tuhan. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dan segera ayat yang ke-49, ketika dia hendak menyerahkan Yesus, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ciuman itu adalah tanda kesepakatan dengan para tentara Romawi bahwa orang yang akan kucium itulah yang harus ditangkap. Dan ketika dia mencium, dia tidak mengatakan salam ya Tuhan, tetapi salam ya Rabi. Dia sudah bersama-sama dengan para murid. Kalau kita ingat bahwa Matius menulis kitab Matius, kemudian Yohanes menulis kitab Injil Yohanes,
Dia menjelaskan pengenalannya akan Kristus Yesus. Dan Yohanes mengatakan bahwa tanda-tanda ajaib itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkali-kali di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus sendiri mengatakan demikian, Nathanael juga mengatakan demikian. Tetapi Yudas memiliki pengenalan yang dangkal, yang sekedar dia hanyalah guru. Berbeda dengan para murid yang lain. Kita mungkin selama ini beribadah kepada Tuhan Yesus, kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang penting bukan sekedar kita beribadah kepada Dia, tapi juga kita mengenal Dia dengan benar. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah cerita tentang Yudas yang perlu kita pelajari. Paling tidak ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik, mempelajari kehidupan atau menjaga diri supaya tidak jatuh seperti Yudas yang akhirnya jatuh dan menjual Yesus. Yang pertama, Yudas yang telah dipanggil oleh Yesus menjadi murid Kristus itu tidak cukup bersyukur. Seharusnya dia cukup bersyukur sebagaimana namanya. Sama dengan saudara dan saya, mari kita belajar untuk bersyukur. Memang kita tidak memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Yudas tidaklah selalu memiliki keuangan yang cukup mungkin, atau dia tidak sesuai dengan yang dia harapkan sehingga dia masih mengambil uang yang dia pegang, kas yang dia pegang untuk kepentingannya sendiri. Kita juga mungkin tidaklah bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi ingatlah bahwa telah dipilih menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang yang percaya, menjadi umat pilihannya adalah suatu anugerah besar yang kita perlu bersyukur sungguh-sungguh atas berkat rohani yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita juga mau memperhatikan bahwa hati-hati dengan dosa, atau berani menolak dosa, atau menghentikan perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak boleh anggap remeh tentang dosa. Kita tidak bisa anggap sambil lalu sesuatu yang tidak berbahaya. Tidak, saudara. Mencuri yang dilakukan oleh Yudas itu telah menggiring Yudas kepada ketamakan, dan kita ingat bahwa itu menjadi peluang bagi Yudas membuka hatinya untuk iblis menguasai hatinya sehingga dia menjual Yesus. Mari kita belajar untuk hidup suci di hadapan Tuhan, menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengenal Yesus. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Yudas, kita mau belajar bahwa ada orang yang mengenal Yesus itu hanya sebagai guru. Kalau guru itu memberikan ilmu, kemudian orang bisa berdiskusi tentang ilmu yang diberikan oleh guru sebelum dia mempercayai atau melakukan, atau dia menjadikan pelajaran itu mengubah di dalam dirinya. Ada orang-orang tertentu yang hanya memandang Yesus itu sebagai nabi yang menasehati, nabi yang memberikan petunjuk-petunjuk, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya yang mengajar, bukan hanya yang memberikan petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat atau perintah-perintah Tuhan, tapi Dia adalah Tuhan. Kalau berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, itu artinya bahwa kita berserah penuh kepada Dia. Kita mengandalkan Dia, kita mau mengatakan bahwa Dia adalah penguasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka harus ada dampak yang terlihat dalam hidup kita berdasarkan perkataan-perkataan Yesus. Perkataan Yesus tidak bisa menjadi perkataan yang sambil lalu kita dengar, dan kalau kita mau melakukan, kita lakukan. Kalau kita tidak mau lakukan, kita tidak melakukan. Dia bukan sekedar nabi yang perintahnya itu hanya seperti perintah yang masih bisa diterima atau tidak terima, nubuatan. Tapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Kalau Kristus mengatakan sesuatu, maka yang harus ada di dalam pemikiran kita. Kita tidak boleh berpikir ini adalah sebuah berita yang mungkin kita bisa diskusikan. Tidak begitu. Ini adalah perintah mutlak. Ini adalah
ketentuan yang harus kita lakukan. Kalau Kristus mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kita tidak bisa mengatakan mungkin mengasihi itu baik, mungkin mengasihi itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan kalau saya mampu melakukan, tapi kalau saya tidak bisa melakukan, ya saya tidak melakukan. Tidak seperti itu. Sikap sebagai seorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka perintahnya adalah sesuatu yang harus, yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada lagi diskusi-diskusi mengenai hal itu, bahwa perintah itu harus dilakukan. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, maka kita mengasihi musuh kita. Berdoalah untuk orang yang menyakiti engkau, maka kita berdoa untuk mereka. Ini bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan, ini bukan sesuatu yang perlu dipikir-pikir lagi. Ini adalah sudah final dari sebuah perintah yang kita hanya melakukannya saja. Kita mau melakukannya. Kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus mengatakan kita harus mengasihi, kita mengasihi. Kalau Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni, kita harus mengampuni. Kalau Yesus mengatakan bahwa kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, maka kita harus meninggalkannya. Tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi mencari-cari peluang untuk kita bisa melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh terpaut dengan harta di dunia ini, maka kita tidak boleh terpaut dengan harta di dunia ini. Kalau kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah di mana kita bekerja, maka kita harus menjadi berkat. Tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi yang bisa didiskusikan, karena Dia adalah Tuhan. Berbeda dengan Yudas yang dia mengenal Yesus hanya sebagai guru, sehingga dia melupakan perintah-perintah dan pernyataan-pernyataan yang Yesus sampaikan. Tapi kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita telah menjadi murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita sehingga kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar, saudara-saudara sekalian. Kalau dalam tahapan-tahapan seperti itu membuat Yudas menjadi orang yang tersingkir, atau menjadi orang yang jatuh, menjadi orang yang menjual Kristus, orang yang menjadi pengkhianat, menjadi orang yang akhirnya bisa dikatakan meninggalkan Yesus, maka kita mau belajar dari proses kegagalan itu. Kita tidak mau mengulanginya lagi. Kita mau meminta Roh Kudus tolong kita supaya kita tidak berada dalam proses kejatuhan rohani, tapi kita berada dalam proses pertumbuhan rohani. Haleluya. Kita berdoa. Allah kami yang di surga, kami bersyukur kami telah mengenal kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menentukan orang untuk menjadi baik atau buruk, karena semuanya didasarkan pada pemilihan orang itu sendiri. Semuanya kami diberikan kehendak bebas. Yudas juga diberikan kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kami masing-masing juga Engkau memberikan kesempatan. Pada saat ini Tuhan, kami tidak mungkin berdalih lagi dengan mengatakan bahwa Tuhan yang menentukan kami menjadi orang yang baik atau tidak baik. Kami diberi kesempatan untuk memilih sendiri menjadi orang-orang yang baik. Maka pada saat ini kami memohon kepadamu, ya Roh Kudus, Engkau akan menolong kami, menjadikan kami orang-orang yang berproses di dalam kehidupan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini juga kami mau berikan persembahan kami yang terbaik, yang kami berikan dengan sukacita dan tulus hati. Kami memberikannya dengan penuh syukur dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan pakailah guna menyebarkan pekabaran kabar sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita puji Tuhan dengan pujian, kiranya Engkau memberkati aku.
bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan itu, dan kita mau menyerahkan seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati saudara, terus bersekutu dengan Tuhan, terus berproses di dalam pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.